Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini tepat pukul 2:00. Betul, Bro? Wes, betul. Waktu HP saya. Kita bisa berjumpa bersama eh, dengan niatan silaturahim. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kali ini Amin. dan niat ikhlas kita bahwa kita mendapatkan gelar khalifah itu bukan sembarang gelar, tapi adalah suatu amanah yang besar yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga dengan gelar khalifah itu kita juga harus idealnya memperlakukan apa yang Allah berikan kepada kita dengan rasa syukur itu disesuaikan dengan syariat, sehingga kita berharap tema bertauhid itu benar-benar kita hayati bersama. Oke, untuk kali pertama dataku kurang lebih pakai ini saya Apa ada yang perlu di-share? untuk pertanyaan-pertanyaan Oh, iya. biar nanti bro. Ya, perkenalkan saya atas nama Ari. Kemudian kalau untuk Prof kayaknya nggak perlu perkenalan, semua sudah familiar. Nah, kali ini barangkali yang belum pernah berjumpa dengan Prof, nanti kita akan ketemu dengan beliau dengan wajah beliau yang ganteng. Culun. Itu Aduh, itu 11, 12 lah. itu side effect apa tuh minum biomethain berkepanjangan. Jadi beliau di usia yang 73 itu masih kelihatan 30 tahun. Jadi kurang lebih seusia saya. Nomor Siti lah, nomor Siti. Baru semester 4 katanya. Yeah. Susunan acara ya. Kita punya 4 susunan acara. Yang pertama ramah tamah. Kemudian yang kedua nanti kita membacakan pertanyaan yang sudah tersusun, sehingga pertanyaan yang paling awal akan kita bacakan pertama kali, begitu seterusnya sampai selesai. Kemudian nanti selanjutnya konsultasi. Nah, teman-teman nanti bisa menyampaikan permasalahan yang sekiranya tidak bisa dicakup dalam pertanyaan, ataupun keterangan tambahan dari Prof nanti barangkali ada yang kurang menurut teman-teman, ada yang perlu ditanyakan nanti di forum konsultasi tersebut. Kemudian yang terakhir penutup. Setelah nanti ada kesimpulan, nanti kita adakan penutupan juga, karena memang pertemuan harus ditutup juga, kalau udah ditutup kan ya kasihan. Untuk yang pertama, untuk ramah tamah, monggo Prof, barangkali sepatah, 2 patah, 3 patah, sampai berapapun patah kata mungkin sampaikan. Tidak ada batasan, Prof. Tidak ada batasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget juga ini, Mas. Seneng, bahagia ketika saya kemarin buka di grup mau ada Zoom meeting, ternyata antusias banget gitu ya. Saya udah lantas kayaknya harus segera saya akhiri, saya keliling Indonesia. Saya concern di grup aja ini aja. Saya aja udah mewakili Indonesia, dia yang pesertanya kan dari mana-mana itu. Saya berharap bahwa dari peserta yang ada di Tani Bertauhid ini kita mulai melangkah. Hari ini insya Allah menjadi satu starting point ya. Ya, Untuk kita melangkah ke depan lebih terstruktur, lebih rapi, lebih goal daripada grup Tani Bertauhid ini terrealisir dengan baik sesuai dengan apa harapan kita semua. Jadi satu hal sangat luar biasa, hari ini kita memulai dengan basmalah
basmalah yang dengan sungguh-sungguh ya. Artinya karena sering sekali ini basmalah ini kita hanya lip service ya. Karena apa eh, hanya sekedar iya. Jadi kita pengen bahwa basmalah yang kita ucapkan yang keluar dari mulut kita itu memang betul-betul dilandasi dari dalam. Artinya kita meyakini betul ketika mengucapkan basmalah, kita merasakan bahwa Allah hadir di dalam diri kita. Sehingga tidak ada lagi keraguan-keraguan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang menghambat langkah-langkah kita ke depan. Karena banyak hal yang japri saya yang kadang-kadang saya sedih juga gitu ya. Kenapa lebih ingin ke apa produknya, lebih meyakini produknya kok malah mengesampingkan sehingga urip lah itu. Mungkin itu akan dibahas, kita bahas nanti ya. Tapi dalam pembukaan ini saya atas nama pribadi dan keluarga juga dengan tim semua yang ada di sini, terima kasih atas partisipasi saudara-saudara, sahabat-sahabat semua dari seluruh Indonesia mau bergabung di dalam grup Tani Bertauhid. Semoga apa yang kita rintis sekarang ini bisa membawa berkah buat masyarakat banyak nanti insya Allah. Bismillah. Saya kira gitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menuju ke acara berikutnya yaitu tanya jawab ya. Tanya jawab seperti yang kita rencanakan tadi, bahwa saya akan menertibkan ini semuanya. Jadi yang tanya pertama kali tentu akan saya sampaikan yang pertama kali. Untuk pertanyaan yang pertama, Prof, kita mengapresiasi bahwa teman-teman peduli dengan lingkungan ini. Pertanyaan pertama ini dari tidak ada namanya, berarti admin yang masukkan bukan saya, yaitu dari nomor 0889644222660. Pertanyaannya, alhamdulillah telah dibuka ruang pertanyaan. Mau tanya Prof, jika mengkonsumsi biometa dan mengalami reaksi hebat, yaitu sakit dada hingga punggung, tidak bisa tidur hingga 1 pekan, terkhusus pada malam hari, apakah mengkonsumsinya diteruskan atau dihentikan? Saya mulai heran atas jawabannya, Bro. Monggo. Ya, matur nuwun. Nah, ini yang selalu saya ini kan ketika mengkonsumsi biometa, utamanya yang punya masalah-masalah yang lumayan berat, biasanya detoksnya juga amat sangat berat. Mungkin bisa saya ini kan salah satu sahabat saya sendiri, dia sudah 14 tahun konsumsi obat-obat berat, 3 kali sehari 18 kapsul, dan itu pun setiap jam 1 pasti blank. Nah, ketika pertama kali konsumsi biometa, saya sudah ini kan ke beliau, kalau memang berani, monggo, karena detoksnya lumayan berat, yang kadang-kadang justru membuat yang mengkonsumsi itu khawatir karena detoksnya kadang-kadang di luar, iya, karena di luar nalar ya. Lah teman saya ini udah karena dia mungkin saking pinginnya sembuh ya, akhirnya nggak apa-apa deh, nanti saya ini kan juga ke istrinya gitu kan. Betul, itu dalam minggu-minggu pertama pingsan, muntah, waduh udah nggak karo apa yang ini kan satu-satu dirasakan sampai pingsan, sampai muntah darah. Tapi alhamdulillah dalam waktu nggak lama ya, kalau 4 bulan untuk penderita seperti beliau itu sangat cepat. Jadi akhirnya semuanya negatif sampai dokternya sendiri juga. Dan memang sejak dari awal dia konsumsi
semua obat dokter dibuang. Hanya dia nggak bilang sama dokternya. Nah, terakhir itu dia begitu merasa enak, dia datang ke dokternya. Dokternya juga kaget, kok secepat ini ininya gitu. Recovery dan penyembuhannya. Sampai dokternya, padahal obatnya nggak diminum itu. Iya, sampai dia marah dengan dokternya itu. Iya. Karena apa? Dokternya bilang gini, berarti obat yang terakhir yang cocok. Lah terus dia jengkelnya, berarti selama ini kan saya untuk coba-coba. Saya jadi ketawa. Nah, alhamdulillah sampai hari ini beliau udah, wah, 4 bulan itu dia udah bisa nyetir keliling Indonesia. Cuman satu hal akhirnya sampaikan ke beliau, wes tetap mengkonsumsi karena untuk maintenance dirimu, tapi jangan lupa bahwa akhirnya kan kita ajarin juga ya, karena kamu sebagai ungkapan syukur sampai hari ini dia membuat 200 liter per minggu dibagikan gratis ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi menurut saya yakin aja dengan Bismillah, insya Allah itu hanya detox ya, yang nantinya akan baik dan tidak akan ada lagi keluhan seperti itu. Keluhannya apa ya? Ya itu tadi merasa nyeri hebat. Tadinya Setelah minum. Iya, Gangguannya dia apa? tidak disampaikan. Oh. Nanti di forum konsultasi kalau Iya. keterangan itu merasa diperlukan biar nanti yang bersangkutan menyampaikan. Kalau untuk masa detox sendiri rata-rata berapa lama, Bro? Tergantung dari seberapa ya berat riwayat penyakitnya. Karena kan satu-satu Mas. Satu-satu. Nah, dibenahi satu-satu sesuai urutan gitu. Tertib juga. Tertib cukup. Paling tertib kan bakteri itu Mas. Karena itu detoxnya bergantian ya, Pak? Ya bergantian. Jadi semua permasalahan yang menyangkut tubuhnya dia sebagai pemilik kita akan satu persatu dibenahi ya. Itu yang mungkin lama. agak berat ya. Kenapa saya ngembangkan ke yang lain itu biar detoxnya nggak begitu berat. Kalau biowita memang mantap. Iya. Karena itu biofit mengontrol detox. Betul, iya. Efektivitasnya Biofit. itu yang pasangan yang paling bagus biofit itu. Iya. Iya. Itu luar biasa itu sampai hari ini. Kemarin testimoni dari teman-teman dari Jakarta, dari Banyuwangi, dari Jember. Luar biasa ini. Jadi kalau ada biometa, biofit harus hadir. Iya. Biar Satu nggak pasang. begitu, iya. Dari satu masalah. Iya. Tapi ada teman-teman hanya dia konsumsi biometa dengan kurkuma pro saja. Nah, Tapi kan satu-satu Satu, jadi iya. biofit. Toh. iya betul. Jadi Nggak teman-teman kalau misalnya sudah buat tiga-tiganya, kok ada kurkuma pro, ada biometa, jadi kurkuma pro sama biometa diocoknya 1:1 langsung udah itu namanya biofit. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Prof. Ya, Dari Bapak Adi Pramono ini dari Banjarmasin. wah jauh ini aktif Iya. banget ini. Ya, ini aktivis. Aktivis. Bahkan mewakili admin, Prof. Iya, ini Pak. Senang saya lihat beliau. Wah, semangat. Mudah-mudahan ikhlas dan Amin. beri ganti yang insya Allah lebih banyak fadilahnya. Iya, amin. Baik. Pertanyaannya, Prof. Terima kasih, Ustadz, yang sudah mempermudah kami. Adapun pertanyaan yang saya ajukan, yang pertama, enzim biometa setelah jadi apakah bisa dicampur dengan air panas? Jika bisa, pada suhu berapa maksimalnya? Maksimal di 70 lah. Maksimal di angka 70 derajat itu pasti, Celcius. Iya. Ya. Tidak disarankan di atas itu. Tapi kalau mau coba-coba, kemudian tidak ada efek sampingnya, ya itu Udah sih Pak. Soalnya ketika udah diangkat itu kan jarang sekali sampai 70 itu udah. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Prof. Di bawang putih itu ada zat alicin Alisin. dan Ya. keluar saat dikunyah. Ya. Berkaitan dengan pembuatan bawang hitam saat di Ya. mana alicin itu keluar? Kapan alicin itu keluar, Prof? Ketika keprek. Nah, dikeletus Oh, gitu. Jadi kalau jangan makan bawang itu hanya karena orang tidak suka pengarnya, Iya, gitu kan. akhirnya Terus dilek wae, enggak ada gunanya.
Enggak dagonya harus rusak dulu, dipecah dulu. Entah dikeremus apa dikeprek atau jadi memang harus dikunyah dulu. Jangan ditelan. Nah, itu Mas ya, biar alisinnya keluar berarti perlu digeprek apa Dikunyah. remet-remet. Iya. Yang penting itu dipecah sehingga zat alisinnya keluar. Iya. Kalau dijadikan probiotik di blender bersama madu ya Prof ya. Iya. Oh, dengan sendirinya alisnya keluar saat di blender itu. Iya, saat di blender kan rusak. Ya Mas Adi, untuk semuanya ya dari awal saya ulangi lagi, baik pertanyaan pertama, kedua, nanti kalau misalnya keterangan ini dirasa kurang, nanti ada forum konsultasi nih. Jadi untuk sementara ini searah dulu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Prof. Ya. Dari Bapak Parjito Malang. Malang. Masya Allah. Apa kabar di Mas Parjito? Sudah lama kita nggak jalan-jalan ke Malang. Masih dingin mudah-mudahan. Pertanyaan pertama. Setelah 2 minggu minum Biometa, BAB berwarna hitam. Oh, detox ya. Apakah ini pengaruh dari minum Biofit? Setelah Biometa, Biometa atau bio? Oh, Biofit tadi, Bro. Oh, Biometa. Iya, pastinya. Itu detox itu. Detox. Ya. Jadi nggak perlu khawatir, Mas. Nggak perlu Mas. khawatir ya. Kemudian pertanyaan kedua, setelah minum Biofit, kepala agak pusing, Ya. tensi sedikit naik. Ya, Apakah ini juga pengaruh minum Biofit, Prof? iya, itu detox juga, tapi tidak berpengaruh lama itu. Ya. Kemarin kayaknya udah japri saya itu deh. Ya, namanya apa tuh namanya? Kalau sudah tertarik itu 2-3 kali Wes. katanya kurang. itu berarti dibumbui dengan rasa kangen. Modus. Makasih Mas Parsito. Barangkali nanti keterangan kurang nanti di forum konsultasi juga ya. Kemudian ini pertanyaan dari A1 nih Ustadz Jawahir. Assalamualaikum. Maaf Prof, yang ditunggu-tunggu anggota WA Grup Petani Bertauhid. 1. Resep untuk penanganan sapi yang diserang PMK. Oh, yang itu ya. Bisa dengan sebetulnya kurkuma itu, Iya. kurkuma atau ampasa lah paling enggak. Ampas kurkuma. Ya, ampas kurkuma sama ampas Biometa. biometa itu Di-mix. di-mix, diminumkan juga bisa. Kalau yang sudah itu teman-teman pada diminumkan langsung di gelonggong atau di minumannya. Jadi percampuran airnya Prof. Iya. Biometa Itu tanpa- pada langsung mereka di gelonggong. Oh, Nah, tapi ya kalau yang sudah ada kan ada luka-lukanya toh. iya. Itu mereka disemprot dengan itunya ya. Itu rontok itu. Oh, berarti dengan Biofit semprotkan gitu ya. Iya. Ya, kemudian pertanyaan kedua. Serangan keong di sawah, Prof. Bagaimana menangannya? Ini kalau saya sih menyarankan ke teman-teman kalau memang ini dengan daun kates Dirajang. dirajang tapi Pinggir-pinggirnya Prof ya. lah ini nanti yang mau saya ada 7 orang yang jabri saya tentang keong racun ini. Yang Mas. Ya, ini gini, karena ini kaitannya dengan sangat tauhid banget ini, Mas. Iya. Ya, Prof, ini ada 7 orang yang tanya, sama, apanya intinya sama, Pertanyaannya. iya, tentang keong ini. Ini setelah saya pakai Biometa, kok keongnya berkurang jauh sama rumputnya, iya, iya. Kalau di Muntilan keongnya itu menghilang keluar dari cangkang mati Prof. Lah, iya. Kalau yang di Muntilan. Lah, Ya. lah itu terus saya bilang berarti bismillahmu bener, saya bilang gak sambil kucap saya bilang gitu kan. Nah, karena gini, ketika kita sudah yakin bahwa dengan organik itu kita melakukan sunatullah, karena Allah sendiri yang janji akan menjaga dan merawatnya. Nah, dan satu lagi bismillahnya bener, saya bilang gitu kan, orang sekedar ketika kita meyakini bismillah, iya pasrah total, ya itu tadi yang menjaga. Kalau untuk isinya sampai ke sana, jangan meyakini. Karena ini sering terjadi ini.
lebih kita meyakini produknya, produknya daripada keyakinan kita. iya, salah konsep. Nah, saya mohon banget ini semua anggota grup bahwa biometa atau yang lain-lain ini hanya iya ikhtiar dari doa, tapi yang pasti peran yang memberikan kita kehidupan itu yang paling utama karena tipis banget ini, tipis banget. Kadang-kadang kita sering justru malah lebih meyakini ininya, isinya daripada yang padahal buat isi. lah iya. Oh, padahal saya membuat isinya ini dikandani, dikandani, dikandani kono malah sing ngandani dikesampingkan. Itu Gitu. namanya rasopan. Itu rasopan kan. Lah itu yang gini Mas. Jadi kalau memang secara karena pertanyaannya yang satunya itu minta penjelasan teknisnya. Ini tidak bisa dijadikan secara teknis saya bilang gitu kan. Karena ketika meyakini karena kebetulan yang apa teman yang Jogja ini dia itu ketua takmir kan. Nah kan justru kan lu jadi kan ini ketua takmir pertanyaan luar. Saya bilang saya pertanyaan teknis ini Dudu Lewe tadi bertauhid kan jadi kita semuanya akan kembali ke sana. Jadi konsep-konsep ama ya seperti sering saya katakan bahwa itu konsep sedekah artinya ketika kita menjalankan sunatullah dengan basmalah Allah sendiri akan menjaga. Seandainya toh ini tidak akan banyak, yakin aja, jangan ada rasa khawatir. Karena menurut saya sekali lagi nih, khawatir itu kita udah menuju ke kufur. Wes pasti kalau ada yang mau bantah, tak seledip. Kekhawatiran itu kufur wes. Ya. Jadi jangan khawatir. Mungkin mau coba bismillah jangan khawatir kan udah salah kaprah. Basmalahnya dipertanyakan. Lah dipertanyakan itu makanya saya ketika ditanya begitu, wah berarti bismillah wes bener saya bilang. Nah, salah. Ya itu jutaan sebenarnya apa side effect dari biometa sendiri saat diaplikasikan di lahan banyak sekali Iya. positifnya. Iya. Itu kan wujud la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi Iya. Dan membaca basmalah dengan tartil. Ya, Bro. Pertanyaan berikutnya ini dari Mas Hanif Ma'ruf dari Sragen. Pertanyaannya untuk aplikasi kesehatan manusia, Bro. Iya. Yang pertama, apakah resep untuk menghilangkan miom atau kista? Yang pertama itu. Iya. Biometa. Tapi Kalau miom- kuat detox, iya. kalau Tapi kuat- lumayan itu. Kalau yang minum detoxnya memang. Tapi kalau enggak ini digabung dengan biofit itu, Mas. Itu itu. maksudnya biometa dipakai, biofit dipakai. Iya. Diminumkan. Diminumkan. Tapi diminumkan ya. Biofitnya bukan disemprot, Mas. Apalagi untuk wudhu jangan. Bukannya nggak boleh boros. Pelikat. Kemudian pertanyaan kedua, Prof. Resep untuk meningkatkan trombosit yang drop untuk penderita TB. Nek saya pakainya bit di blend dengan kurma. Ya, buah bit, Mas, Yang udah ekstrak bit ya. yang sudah membuat Ekstrak bit ya. Itu di blend dengan kurma itu cepet banget itu. Ya. Bukti ini kemarin saya bikin banyak ini. Gitu. Jadi karena kebetulan kemarin dampak dari itu loh. Kiras yang baru ini. Iya. Ini kan kayak DP ya. Iya. Semuanya drop rata-rata. Kabinnya terus kemarin saya kirimin itu sama kurma. Alhamdulillah selesai. Ini probiotik apa enzim? Probiotik ini. Oh, probiotik. Berarti kita. Tapi ada enzimnya pasti. Oh, berarti iya. Karena ini ampasnya tuh ini. Ya. Ampasnya terus di blend dengan kurma. Kurma dan madu. Ya, mudah-mudahan singkat, padat, jelas. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Prof, dari Mas Hanif Ma'ruf juga. Resep stamina untuk pria
Wah, ini. Barangkali menjadi peluang Maisah untuk jamaah ini, Bro. Wis. Kalau saya yang paling simpel, ampas biometa Iya. itu di blend dengan kurma tambah madu. Ampas biometa. Ampas biometa di blend dengan kurma plus madu. plus madu. Iya. Kalau mau menambah kekentalan sperma, tambah tempe. Tempe, lah kan udah ada tempenya. Di Diampasnya kan dulu Oh, ya. gitu. Udah itu udah komplit itu. Bukan terakhir ditambahin tempe nanti. Berarti sudah ada ya. Udah ada ininya. Sudah lengkap. Sudah lengkap banget itu. Sebenarnya ada testimoni, Bro. Apa? Karena saya juga memakainya ini dulu. Ini, jadi kalau pagi saya minum ini, enggak malam. Tapi anu ya, Prof. Oh, gue sepot. Belum berhasil untuk nambah istri. Apa? Belum. Saya masih rada deg-degan. Kalau Bro ini kan judulnya Satu Untukmu. Satu itu ya, saya timbangane muda itu ngono ya mandi, Mas. Nah, Aku cici wae lah. ya gitu Mas Hani Ma'ruf. Kita injak pertanyaan berikutnya dari 0896 4422 2660. Pertanyaannya, terjadi pada ternak anak entok saya. Pada minumannya saya beri biometa dengan perbandingan 3 tetes banding 1 liter. Tentunya 1 liter air nggih. Iya. Dari 27 ekor ada yang matanya keluar cairan, rembes. Dan ada yang sehat. Apa yang menyebabkan demikian? Serta kenapa dengan umur yang sama terjadi reaksi yang berbeda? Minta saran demi kebaikannya. Terima kasih, Bro. Satu tes berapa? 3 tetes banding 1 liter. 3 tetes cuma Ya, ya. 1 liter dikasih 3 tetes Ya. biometa. Agak kurang sih sebetulnya itu. Malah kurang. Apa bukannya immunity platinum bukan? Kalau immunity platinum kali itu. Ini dia disebutnya biometa, kok. Biometa dia. Oh, betul biasa. Kalau biometa, Kalau platinum bisa. kalau implan itu bisa, tapi kalau biometa biasa kurang itu. Ya. Jadi Mas, yang pertanyaan ini tadi yang terakhir 2660, idealnya pakai immunity platinum. Lah, Ya, untuk kecuali kalau mau kecil-kecil itu tetesin langsung nggak apa-apa, tapi jangan campurin air. jadi langsung diaplikasikan, nggak usah perlu di air minumnya, Ya, tapi Itu langsung di langsung di mulutnya untuk imunitas dia itu jauh lebih baik. ya. Jadi boleh kembulan sama juragan nih, Mas. Boleh. Akan lebih baik. Gitu Mas, pertanyaannya sudah terjawab juga. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Mas Ahmad Solowi. Saya juga tanya, Bro, apakah sudah ada jawabannya? Oh, ini pertanyaan lanjutan, Bro. Formula untuk prostat. Monggo, Bro. Tentunya kesehatan prostat gitu ya. Iya. Kalau saya tuh ininya andalan saya dari dulu teman-teman yang prostat dengan itu ya sembuh dengan alhamdulillah dengan bismillah aja sembuh ya dengan biometa prostat saya. Lah ini apa baru testimoni kemarin. Sahabat saya ini 4 bulan yang lalu itu divonis kanker prostat stadium 4. Ya ini ke mana Malaysia. Telepon saya, Mas, aku ini 4 bulan lalu telepon saya. 4 bulan yang lalu telepon saya, Mas, aku divonis stadium 4 prostat. Terus apa yang harus saya ini kan? Yang pertama, saya kan ini yang kalau yang berat-berat gitu kan biasanya memang biometa ya. Biometa. Cuman kamu tanya dulu aja bilang gitu kan. Sampai sejauh mana ini apa? Paling enggak karena dokter biasanya suka ngeramal umur gitu kan. Dia tanya dokternya. Dia tanya ke dokternya bahwa
divonis kira-kira masih 13 tahun. Nah, saya dengan ini, alhamdulillah saya bilang gitu kan. Karena kamu 13 tahun lagi, umurmu 83. Saya bilang, "Wes cukup lah kalau mau mati aku." Nah terus dia nggak jadi pikirin, tetap minum biometa, tapi loromu nggak usah dipikir, wong kamu masih 13 tahun ya. 13, 20 lo iya lo, 83 kan cukup lah. Dia malah ketawa. Jadi gitu, minum biometa dan abaikan sakitnya. Ya, anu aja, sambat karo sing ngasih penyakit. Satu hal ya yang terjadi kemarin, baru 1 hari kemarin. Malam-malam datang dari Jakarta, telepon. "Mas, kancane aku makan." Lah no, aku mau cerita. Begitu, ini saranmu bener. Ketika apa bener ya? Berarti Mas Bodi bilang bahwa penyakit itu utamanya dari dalam diri kita sih. Bener ya bilang gitu kan. Iya, tahu nggak Mas? Aku orang mau berkurang ini ya. Iya, sembuh total. Jadi hanya dengan biometa dan dicuekin. Berarti wah aku saya anggar di anu koncoku jawabanku ngono Mas. Cuekin. Lah, karena eh, bukan berarti nyuekin ini ya, tapi dia memang bilang bahwa dia berserah, jadi ambil minum biometa dan itu selesai. Ikhtiar maksimal, Ikhtiar hasil maksimal. serahkan Allah. Iya, weh, itu aja cuekin. Cuma masukkan. Sekarang dia, jadi kemarin itu dia nyetir dari Jakarta Jember, Jember Solo Tigo. Terus besok paginya Jakarta lagi. Nah, sekarang melihat kayak gitu ya, kita bisa mengesampingkan. Nggak bisa. Dan 4 bulan loh dari stadium 4 prostat negatif. 4 bulan. Ya memang awalnya katanya detoxnya. Kalau mau detox dia kan takut sama istrinya. Iya. Takut istrinya khawatir. Karena dia tahu waktu masih di apa Malaysia, kan dia memang bawa diminum di sana itu darah yang keluar. Feses apa? Feses. Feses juga. Feses, ya. Dan alhamdulillah dengan biometa selesai. Tapi ya itu tadi. Kembali lagi, obat itu hanya sarana. Utama tetap doa. Jadi Belakang, depan, Depan. darah. darah. Wah, Lu mau panik itu? 4 bulan. 4 bulan selesai. iya perbaikan Negatif, sel kan iya. 3 bulan. Iya. Lah, dokternya kan yang bingung terus kan. Iya. Ya saya sih seneng aja ya. Lanjut Prof. Ya, Ini vokalnya agak berbeda ya ini ya. iya. Pak Ari sebagai co-host lagi Lagi rehat ya. dulu. Saya Ayo. lanjutkan. Infus lagi infus. Ini pertanyaan dari Bapak Ataur Rahman. Ini beliau aktif ini Prof di Ya. grup. Izin bertanya, pertanyaan pertama, bagaimana penanganan rumput yang masif, pakai masif ini ya, pada tanaman padi dengan aplikasi biometa? Ya. Nah ini kembali lagi nih. Ini pengalaman saya di Jember yang dulu pernah mungkin saya cerita ya. Pak Kiai Haji Fauzan yang dari Pondok Pesantren Al-Raudhah. Dia mengesampingkan semuanya itu tadi rumput. Tapi malah nggak tumbuh. Diabaikan malah nggak tumbuh. Ya baik karena dia yakin aja. Ya akhirnya beliau juga tanya itu isinya apa sih Prof? Biometa itu pertanyaan pertama saya dulu. Seorang kiai. Akhirnya karena beliau kiai, ya saya bilang istighfar Pak Kiai. Loh iya. Tanya istri saya. Istighfar Pak Kiai, jangan ngiyakinin pupuk. Astagfirullah, iya ya. Loh iya. Itu yang terjadi. Ah, kekhawatiran kita itu pasti
Dijawab juga sama Allah. Gue khawatir ora percaya karo aku. Apakahnya kurang? Nah iya. Ini jawabnya guyon ya. Tapi tolong ini dipahami beneran ini loh. Ini masalah Bab tauhid. apa tauhid ini. Itu berapa kali saya tekankan bahwa ketika kita meyakini bercocok tanam dengan tauhid, itu kita sudah melakukan sunatullah. Pasti Allah sendiri akan menjaga dan memelihara. Yakin aja. Memang selalu masih ada sering pertanyaan yang sama. Terus, ya tadi, keong, hama, burung. Tapi Sejak zaman dulu tidak ada. sudah ada. Lah itu yang kewajiban ngasih makan kita ya. Sedekah baik, nanti kan malah sedikit. Dan nyatanya memang dari banyak petani-petani yang betul-betul meyakini itu, alhamdulillah itu tidak terjadi. Berarti kembali tadi konsepnya adalah konsep sedekah ya, Prof. Konsep sedekah. Nah, kemudian ada juga mungkin yang nambahkan kayak gini, Prof. Itu biasanya yang belmanya atau hamanya masif itu sedekahnya tidak beres. Karena ada kayak gitu, Prof. Ada Bisa jadi. di satu daerah, ada di satu daerah semua petak sawah tetangganya itu Bersih. pada kena hama semuanya. Nah, Ya punyanya dia, alhamdulillah enggak. enggak. Nah, itu terus ya kenapa? Apa namanya? Penanganannya pakai apa? Ya enggak gimana Iya. ya kamu sedekah enggak? Enggak. Lah jawabannya ternyata Iya. enggak. Ya berarti kan ya sudah. Betul. Kan ada orang bilang kalau misalnya harta yang bukan hak kamu itu enggak kamu keluarkan, Allah akan yang keluarkan bukan Betul. gimana caranya itu ya. Iya. Iya. Hadisnya juga jelas deh. Iya. Makanya kembali loh. Iya. Manusia menanam tanaman, manusia tidak dibakar hewan. Sesungguhnya itu adalah sedekah. Insya Allah. Nah, tapi kalau nggak yakin kan ya susah. Iya. Itu kenapa di dalam grup ini ditanamkan betul-betul tentang tauhid karena itu memang 25% nggak dikeluarkan, 50% malah hilang. hilang dia. Malah hilang dia. Kemudian pertanyaan kedua, penampilan padi usia 20 sampai 40 HST cenderung kuning cerah dan anakan perumpun 10 sampai 25 batang. Apakah tergolong normal untuk padi dengan aplikasi biometa? Monggo, Prof. Nah, itu tergantung dari bibit ya. Dari varietas. Varietas terus usia tanam, usia tanam juga aplikasi kadang-kadang banyak yang saya karena nggak diri gitu. Karena membuat sendiri cenderung dilebihkan. Kemarin ada yang japri saya, ini berapa dosisnya? Satu tutup satu botol ini untuk 1 liter lah saya bilang. Ini kebanyakan Mas. Bukan berarti terus kita banyak-banyak maksimalnya 10 cc lah. 10 mili bagus itu. Tapi jangan berlebihan. Iya, walaupun itu buat sendiri gitu kan. Ya. Nggak buat hitungan sendiri loh. Jangan buat hitungan sendiri. Bergagal mutung. Iya, kalau masalah anak kan itu masalah. Banyak aja nggak bisa apalagi Jadi Dikit. masalah ini berarti karena kebanyakan itu tadi ya. Kemungkinan. Kalau kemungkinan kalau terlalu kaku biasanya tanda tanya kalau itu udah oke sih. Asal kuningnya kayak apa ya? Kurang tahu ini dia. Mungkin karena kadang-kadang yang dibedakan dengan sawah ini ya, tetangga yang hijau banget. itu kan hijau ya. banget. Korea kan pasti hijau banget. Ya. Sementara kalau padi itu hijau ke kuning-kuningan. Ya. Kemudian itu yang di Prof berarti. Iya. Ini tadi. Cukup bagus sih itu. Kemudian apa namanya dikembalikan aja ke patokannya bahwa untuk 1 hektar berapa Prof? Apa? 4 liter biometa. 1 hektar itu dari nanam sampai panen itu maksimal 15 liter kayaknya udah bagus itu. Oh, dari Dan nanam normal, sampai iya. panen. Kalau untuk sekali semprotnya kira-kira berapa? 1 hektar 1 liter lah. 1 hektar 1 liter. Iya. 1 hektar 1 liter. Oke.
Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Sodik Kediri. Maaf Prof, mau tanya, adik saya sudah 2 tahun sakit, kedua kakinya buat jalan sangat lemah, harus dibantu pas mau ke kamar kecil. Sudah berobat ke dokter, juga ke akupuntur, terapi yang lain juga terus dilakukan, tapi perkembangan rendah. Mohon pencerahannya, formula apa yang pas buat adik saya, jadi formula Byron. Monggo, Pak. Kasus kayak ini dia terkena autoimun nggak? Nah ini kurang tahu ini apa Kalau memang gejalanya dari autoimun, karena banyak kasus seperti ini anak-anak ya. karena autoimun itu dibikinkan enzim dari apa? Kurkuma, Madu rempah. madu rempah ya, madu rempah. Kalau istilahnya di grup madu rempah ya, madu rempah, Enzim madu rempah. ya, dan biometa. Insya Allah, ya. Nanti kalau masih mau tanya lagi gimana proses pembuatannya, tanya Japi ke Kak Zulfikar. Ya, Itu jadi mungkin perlu diperjelas juga ya itu tadi apakah Oke, ada kejadian autoimun atau autoimun tidak atau gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Tambahan tadi, Mansur Tegal. bentar, tambahan tadi. Kalau Nutrimori Prof, Iya, untuk penanganan tadi. Autoimun. iya autoimun untuk Nutrimori bagus itu, bagus banget. Jadi tambahannya Tambahin Nutrimori. Nutrimori. Jadi varian yang dipakai bisa Nutrimori, Ya, Enzim enzim sama madu rempah, rempah sama biometa. biometa lagi ya. Nah, perkembangan dari pertanyaan ini, Prof. Ini ada yang tanya juga. Bagaimana kalau digabung probiotik satu Nutrimori, kemudian madu rempah, kemudian biometa digabung, Prof. Jadi probiotik untuk penanganan itu. Jadikan satu Jadi itu. satu, ya. Nah itu tadi yang sering saya katakan. Ya, Ketika dicampur jadi satu, ya. bedanya dengan satu-satu, aktivitasnya. efektivitasnya itu malah efektif satu-satu. Oh. Dulu saya juga gitu awal-awal, mencampurin praktis. lebih baik dan praktis gitu kan. Ya. Ternyata malah bikin. Oh, berarti minum satu ini, Iya. satu ini. Iya. Oh, gitu. Itu Jadi mungkin kalau kode tadi karo cover. sego goreng. Jedanya, Prof. Jedanya. Ada jeda. Enggak ada jeda sih. Urutan aja. Oh, begitu. Jadi sendiri. Kecuali biometa dan biofit ya, Prof. Iya, kalau itu pas itu Gak banget. Iya. aneh. Iya. Jadi kalau soal campur-mencampur resep ini mending ikuti apa yang sudah Prof bagikan aja ya. Ora teh ada biometa campur kurkuma jadi biofit, terus yang lain dioplos gitu. Nanti 70 macam dioplos jadi satu. Gantian, nggak boleh bersama-sama karena bukan makro. Iya. Dan jangan sama persis LGBT. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Mansur Tegal. Mau tanya Prof, bisakah merubah salinitas air tanah? Salinitas kadar garam ya ini ada ya. Salinitas air tanah yang asin akibat pasang surut air laut apabila aplikasi biometa rutin, cara baiknya apa interval waktunya atau dosisnya. Jadi yang ditanyakan itu adalah apakah biometa bisa untuk menetralkan salinitas air, dan kemudian cara aplikasinya bagaimana dan dosisnya. Air ya, tanah. Karena dipakai sering juga dipakai juga ada sampai ini. Jadi ininya dosanya sih umumnya itu kecuali kalau masih ada air yang itu kasih tutup botol. Begitu sih kita ya. Itu untuk beli sedikit. Tapi tidak bisa. Terjadi reaksi di ini apakah ini suara masih kondusif karena mungkin kita bisa beras ini silahkan tulis di komentar apakah kita masih bisa lanjut kondisi begini atau sebaiknya kita pindah tempat yang cepat. Mengulangi pertanyaan tadi Prof, masalah salinitas air tanah yang asin akibat pasang surut air tadi, mungkin ada keterangan tambahan? Ya. Saya kira cukup itu. Cuman saya itu kan pengen banget gabungin iya.
Itu kapan gitu? Ini alhamdulillah bersama kita hadir juga Prof. Agus Supatmo. Iya. Beliau ahli tanah. Barangkali bisa dikombin nanti untuk pengetahuan tentang tanahnya. Baik, bukan barangkali nih. Beliau Pada insya Allah pasti ini. Kata keren memang. Iya. Beliau ahli di bidang itu, Iya. jadi sangat baik, sangat kenal baik dengan orang-orang juga. Iya, iya. Monggo, Jadi Pak. sudah secara sanatnya udah ketemu dari dulu deh mau ketemu ya. Udah beberapa tahun yang lalu. Tapi kok alhamdulillah diketemukan di sini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang merawat itu tadi penyebutannya itu cuma masalah aja. Saya S1 aja nggak sempurna. Kalau itu prop itu malah diprofkan. Kalau gambaran Saya malah kalah ya. Jadi maksud saya ya, jadi emang orisinilnya itu tadi S1-nya aja nggak sempurna, apalagi prop. Kemarin juga sebenarnya sudah ada apa ke Jogja, ini taksinya beliau ini saya ijazah saya S2 S3 nggak saya ambil masih di tangan beliau. Saya untuk membantu aja sudah berterima kasih ya malah kasih kerja. Gini apa itu sudah sekarang untuk pada masalah soal manajemen memang kita mau lebih kompleks ya. Lebih kompleks karena yang kita hadapi tidak hanya sekedar masalah fisika, kimia, biologi, tapi sekaligus karena tanah adalah pijakan kehidupan, jadi mikrobiologinya pun harus kita utamakan. Jadi tidak hanya sekedar yang tadi bisa bilang kimia, fisika, biologi. Lalu terus terang aja tanah itu kan jadi media ya, sekedar media, tapi media itu media pokok untuk sarana kita mengeksplorasi apa tuh alam yang dijadikan oleh Allah itu sarana memberikan keberkahan atau kemaslahatan pada kita semua sebagai manusia. Itu juga kita perhitungkan, kita hati-hati. Sehingga makanya tatkala kita itu memanage komponen eksplorasi ini ya, kalau memang kita tuh ya betul-betul punya pijakan tauhid ya, eksplorasinya ini kita tujuan utamanya adalah konservasi. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana kita punya keinginan lalu keinginan itu bisa keturutan. Kalau perlu 120% atau 200% itu, ini harusnya kita kesampingkan. Yang pokok, bahasanya bagaimana kita untuk mengeksplorasi ini tadi adalah bagian dari apa itu bentuk syukur kita, karena semuanya kita niati dengan niatan yang ya apa ya, kan kita dijadikan itu ibadah ya, untuk ibadah. Jadi jangan sampai ya menghasilkan hal-hal yang tidak memenuhi syarat dalam hal apa itu orientasikan untuk ibadah kita. Jadi untuk soal manajemennya nanti di waktu yang lain kita bisa bahas lebih dalam, lanjut lebih dalam, dan kalau perlu langsung ke lapangannya saja, karena masing-masing lokasi, masing-masing jenis tanah dia punya karakteristik yang berbeda-beda. Entah itu dari komposisi mineral untungnya, entah itu dari komposisi apa fisikanya, itu perlu penanganan yang ya tidak ada pijakan basicnya lah, yang semuanya tidak akan lepas dari masalah bagaimana kita supaya yang terlakukan adalah bagian dari bapak kita. Itu sementara Ya, tadi tambahan dari beliau, Bapak Agus Supatmo sudah nama Prof tadi. Tambahin kan? Kan kalau Prof, Iya. kan sing mindah toga yo ngono kae. Misal sing mindah saya jane ya padha ae gitu loh.
Oke, untuk menginjak pertanyaan yang berikutnya, mudah-mudahan jawabannya yang tadi sudah full power. Kalau misalnya kurang, nanti bisa di forum konsultasi. Mudah-mudahan nanti waktu yang ngejar. Oke. Berikutnya dari Bapak Saiful Haki Lampung. Assalamualaikum, Prof. Semoga Prof selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan, amankah biometa dikonsumsi oleh orang di usia 60 tahun ke atas? Yang pertama itu, kemudian untuk nyeri sendi, pengapuran, dan stroke akibat asam urat tinggi, apa bisa diobati oleh biometa? Kemudian yang terakhir, untuk mengobati mata minus 20 dan belum punya keturunan setelah 25 tahun menikah. Mohon penyerahannya, Prof. Saya mulai heran, kasiron dari Saiful Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur doanya. Kalau yang tadi yang pertama Bisakah dikonsumsi? aman untuk 60 tahun ke atas ya. Sangat aman. Bahkan Prof sudah 73 tahun. Iya, saya aja aman apalagi yang 60. Terus sangat aman, nggak apa-apa. Kemudian untuk nyeri sendi, pengapuran, dan stroke. Insya Allah ya bisa, tapi jangan juga hanya mengandalkan itu karena perlu juga ada penambahan madu ya kan. Madu apa 2 tahun itu bagus itu untuk mempercepat ya karena usianya udah segitu kan. Iya. Iya. Begitu ya, Bapak Saiful Haki yang dari Lampung. Kemudian yang terakhir untuk mata minus sampai 20. Waduh, itu minum. Kalau saya sih andalan saya kan hanya isotoman. Tapi ada pengalaman teman-teman Nah, ini itu. maksudnya yang 20 minus 20 ini yang usia 60 tahun ini tadi Nah, belum. iya makanya itu yang dia kan. Kalau yang 60 tahun minus 20 tuh Bukan kayak. sangat ya. Kalau apa yang umum-umum aja dengan isotoma, insya Allah masih Betul. belok. Tapi kalau untuk menyembuhkan kalau minus gitu dengan usia 60 kayaknya kurang ya. Iya. Kemudian untuk kok sampai 25 tahun menikah belum punya keturunan? Jadi Salah ruang enggak, Pak? itu kalau itu Kak berarti Allah itu nggak berani saya. Cuman ya, kalau saya saran kan paling di dalam memperbaiki kualitas sperma terus hubungan intensitas karena ini sering Jangan-jangan 25 tahun enggak pernah berhubungan. iya orang yang pernah terbut kan bisa jadi malah orang jadi gitu. Rata-rata itu loh Mas lo iya ada kok ini salah satu contoh ya salah satu beberapa contoh teman dari Jogja ke sini itu yang ceritanya dan saya tanya komunikasi dengan istri dengan pasangan gimana lah itu maksudnya ya itu gimana gitu kan maksudnya ya itu bro saya itu dia ada tekanan Madek gitu. matek gitu tapi tidak berani menyampaikan ke istri karena istrinya di dalam ekonomi lebih dominan. Iya, sehingga istrinya sendiri juga dominan. Jadi rada galak gitu. Artinya, ya itu kalau gitu istri kamu suruh ke sini saya bilang gitu kan. Oh ya nggak berani banget. Nah itu masalah karena gini, itu tidak bisa kita apa ya kesampingkan. Itu sangat berperan itu. Karena hubungan psikologis ya. Jadi dia bilang untuk mau memulai kadang takut. Dan ini saya mau bilang ya rasa sholat aku bilang percuma kalau bojone lewat di bojone gimana kan Gusti Allah. Tapi kan makin tertekan hati.
Malah betul. Nah, akhirnya saya ngomong terus pas saya ke Jogja saya ketemu, saya ngobrol dengan istrinya. Ini udah kira-kira 12 tahun mas. Enggak. Lah satu ngomong sama istrinya karena paling tidak ini kan ini ya. Menurut saya sangat yang ngomong katanya, Mbak, sebetulnya pengen dianak tenan. Lu iya, saya gitu. Lu iya. Ya, nah kalau memang iya, komunikasi dengan suami diperbaiki. Satu, apapun imammu ibu bojomu gitu. Ojo mbok balik cek gitu kan. Cek memang mungkin ya benar gitu kan. Secara ekonomi jenengan lebih dominan. Tapi itu berat. Sorry mas, saya ngomong dengan suaminya. Sorry mas, aku ngomong ya benar gitu kan. Tapi karena kayak itu, jenengan lebih dominan, bojomu itu mati, Mbak. Timbangannya itu, sorry, gitu. Gara-gara suamimu buat wedi karo bojone, Hormonnya jadi galak. jadi galak iya. Jadi tolong itu diperbaiki. Iya, sang pembunuh spermanya kan Iya, ada, jadi. iya. Oh, Alhamdulillah, Ada sang alhamdulillah. hormon. Habis itu Apa? 7 bulan saya dikabari hamil. Nah, iya kan? Laku, Jika dari laku istrinya gimana, bro? terus lebih ya SMS apa WA itu komunikasi mas. komunikasi ya. Aduh, perasa beti-beti mas mungkin. Oh, aku ya pengen. Kali lu. Mungkin. Jadi artinya memang itu diperlukan dalam hal di keluarga ya. Iya. Tapi kalau memang belum, ya mungkin Allah belum memberikan. Iya. Setidaknya beberapa pencerahan mungkin perlu dicari tahu asbabnya, ya, sebabnya apa. Konsultasi ke dokter, juga konsultasi ke orang pintar. Ini orang pintar beneran maksudnya. Tanya kepada ahlinya, bukan orang pintar yang bodoh gitu ya. Iya. Iya. Itu jadi sebabnya mungkin banyak yang faktor yang akhirnya menyebabkan apa tuh ketidakadanya keturunan setelah 25 tahun itu dicari betul. Ya gitu, ini sebenarnya yang Pak Agus Supatmo itu usia beliau sudah 68 ya? 66. Beliau usianya 63, 66. Putrane istrinya melahirkan sampai 16 kali, yang tidak dimomong 14. 13. Oh, 13 yang tidak dimomong. Waduh, luar biasa itu. Ini barangkali berikutnya. Itu pakai nggak pakai biometer. Enggak biar apalagi Pak Biasa seorang likur. Anaknya tambah, terus malainya tambah. Kalau ini tambah. Tur isi kabeh. Yang tambah bukan cuma bijinya tapi malainya. Padahal sih ngomong malahnya kan. Ini kemudian pertanyaan berikutnya. Ini sudah ada Nasar.